Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Satu karung terakhir yang Dani buka adalah kain berwarna lusuh dengan bekas tanah menempel pada kain itu. Ini seperti kain kafan, tapi berbeda dengan kain kafan tadi. Apa mungkin ini diambil? Dikeluarkannya kain kafan berwarna lusuh itu. Aroma kapur barus dan juga wewangian untuk mayat sangat menyengat dari kain kafan itu. Untuk apa mereka mengumpulkan kain kafan-kafan ini? Apa tujuan mereka mengumpulkan bunga-bunga dan juga bekas kain kafan jenazah? Sepertinya kain kafan yang sudah berwarna lusuh mereka ambil dari jenazah orang-orang yang sudah dikuburkan. Terbukti dengan banyaknya bekas tanah yang menempel pada kain kafan. Apa mereka juga mengambil kain kafan orang-orang yang sudah dikuburkan? Tega sekali kalau mereka sampai melakukan semua itu. Jelas saja mereka mampu melakukan sekecil itu. Membunuh orang untuk dijadikan tumbal saja sangat mudah bagi mereka. Dani menutup kembali karung-karung itu. Ia lalu keluar kamar. Dani pergi ke belakang tempat tanaman singkong ditanam. Dani teringat sesuatu. Ia pernah melihat potongan kain kafan ditanam di antara tanaman singkong di belakang rumah. Dani menggali dengan tangan salah satu tanaman singkong. Hingga beberapa tanaman singkong, akhirnya dia menemukan potongan kain kafan. Tidak hanya satu, ia bahkan menemukan beberapa potong kain kafan. Kenapa banyak ditanam potongan kain kafan di sini? Semakin membingungkan saja keluarga Bella ini. Dani kembali mengubur kain kafan itu supaya mereka tidak curiga. Ia lalu pergi ke belakang kamar mandi. Perhatiannya tertuju pada rumpun bambu yang tumbuh lebat tak jauh dari kamar mandi. Suara gesekan batang-batang dan daun-daun bambu sangat jelas terdengar. Perlahan-lahan Dani berjalan ke sana. Udara di dalam kebun bambu sangat sejuk. Dani hendak melangkah ke satu makam yang berada di tengah-tengah sana. Namun langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Gegas Dani bersembunyi di antara banyaknya pohon bambu. Seorang memakai capil seperti yang Dani lihat di balik pohon yang ada di makam terbengkalai kemarin datang mendekat. Ia berjalan ke pemakaman. Ditaburinya makam itu dengan bunga-bunga. Ia mencium nisan itu lalu pergi meninggalkan makam dan kebun bambu itu. Siapa sebenarnya orang yang memakai caping itu? Sayang sekali, wajahnya tidak terlihatan. Gerutu Dani. Dani celingukan. Barangkali masih ada orang yang akan datang lagi atau ada orang lain yang nantinya akan memukulnya, seperti kejadian sebelumnya. Setelah dirasa aman, Dani mendekati makam itu. Makam yang sangat bersih dan terawat. Bella mengatakan jika ini adalah makam Roro, wanita jahat yang datang ke desa ini. Roro adalah orang yang tidak disukai warga desa semasa hidupnya. Benarkah apa yang dikatakan Bella? Di batu nisan itu tidak ada namanya. Jika memang ini adalah makam orang yang dibenci warga desa, kenapa makam ini sangat terawat? Sudah pasti Bella berbohong kepada Dani. Wanita itu selalu berbohong kepadanya. Apa yang bisa Dani percaya dari wanita iblis itu? Rumah di desa Kembang Rejo agak jarang. Jarak antara rumah satu dengan rumah yang lainnya cukup jauh. Apa mungkin di desa ini semua orang memiliki rahasia juga? Dani memperhatikan rumah-rumah itu. Semuanya tertutup rapat. "Lepaskan aku!" Dani mendengar teriakan dari salah satu rumah itu. Dani mengendap-endap mendekati rumah itu. Ia menajamkan pendengaran untuk mendengar percakapan yang ada di dalam rumah. "Jangan harap aku akan melepasmu. Pria sepertimu memang pantas dijadikan tumbal. Tolong, kasihani aku. Anak dan istriku pasti khawatir kepadaku. Untuk
Mengapa istri dan anakmu mencari pria bejat dan tidak bertanggung jawab sepertimu? Mereka pasti senang karena kamu menghilang. Terdengar derai tawa seorang perempuan dari dalam rumah. Dani kembali ke rumah dengan satu penemuan lagi. Rupanya masih ada pria di desa ini. Tapi apa yang dikatakan pria itu? Istri dan anaknya pasti khawatir kepadanya. Apa mungkin pria yang ada di dalam rumah tadi sengaja diculik untuk dijadikan tumbal? Nanti malam aku harus menyelidiki rumah tadi. Sesampainya di rumah Sarti, Dani hanya duduk-duduk di ruang tamu dan di kamar. Bella dengan tegas melarangnya keluar rumah. Semenjak kejadian ia diperhatikan oleh orang-orang di desa itu, Bella melarang Dani keluar rumah. Malam hari rupanya tidak ada ritual di tempat pemujaan. Buktinya Bella tidak memberi ramuan yang membuat Dani cepat tertidur. Mereka berkumpul di ruang tamu. Dani sedikit takut kepada Sarti. Ia teringat seperti apa wujud asli Sarti. Untung saja Sarti tidak sadarkan diri waktu Dani melihat wujudnya dalam bentuk nenek tua. Kulit-kulitnya keriput dan kendur. Rambutnya berwarna putih semua. Dani ingat 2 atau 3 kali Sarti marah kepadanya. Wujudnya pelan-pelan berubah menjadi nenek tua. Namun belum sempat Sarti berubah sepenuhnya menjadi nenek, Bella langsung mengajaknya ke kamar. Setelah semuanya tidur, Dani pergi ke rumah di mana ia merasa ada seorang pria disekap di dalam rumah itu. Keadaan rumah itu hening. Mungkin mereka semua sudah tidur. Dani masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur. Entah kebetulan atau apa, pintu dapur tidak dikunci. Dani berjalan berjingkat-jingkat, jangan sampai penghuni rumah bangun. Pelan-pelan, ia mencari di mana pria yang tadi siang ia dengar suaranya ada di rumah ini disekap. Dani membuka satu kamar. Hanya ada seorang perempuan tidur di dalam sana. Dani menutup kembali pintu kamar itu. Ia berlari ke kamar yang lainnya. Di kamar itu, ada seorang perempuan sedang tidur di tempat tidur. Di lantai seorang pria tidur dalam keadaan terikat. Pria itu diikat ke tempat tidur. Keadaan pria itu sangat menyedihkan. Ada banyak luka lebam di wajahnya. Sepertinya ia mendapat penyiksaan oleh wanita-wanita ini. Kasihan sekali. Dani ingin menolongnya, namun tidak bisa ia lakukan sekarang. Bisa-bisa ia sendiri yang tertangkap. Dani menutup kembali pintu kamar. Ia kembali besok. Dani kembali berjalan dengan berjingkat-jingkat. Berat. Karena kurang berhati-hati, Dani menyenggol kendi yang ada di dekat pintu menuju ke dapur. Siapa itu? Pintu kamar terbuka. Keluar perempuan yang tidur sekamar dengan pria yang ia sekap. Sebelum ketahuan, Dani bersembunyi masuk ke dalam lemari besar yang ada di sana. Ada apa, Sar? Seorang perempuan yang tidur di kamar terpisah menghampiri perempuan yang bernama Sari. Lihat, Mbak, kendi ini pecah. Sepertinya ada seseorang yang masuk ke dalam rumah. Sari menunjukkan pecahan kendi pada kakaknya. Perempuan itu mengernyitkan dahi. Siapa yang berani masuk ke dalam rumah kita? Kita tidak memiliki barang berharga seperti milik keluarga Sakti. Dia memiliki pemuda berdarah manis untuk dijadikan tumbal. Sedangkan kita hanya memiliki pria bodoh dan tidak berguna untuk dijadikan tumbal. Tidak ada istimewanya calon tumbal kita. Tapi Mbak, aku merasa ada seseorang masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba, seekor kucing hutan datang mendekati kendi di mana isinya persis seperti yang ada di rumah Bella. Darah bercampur dengan wewangian. Kucing itu mungkin mengira ada daging karena ia mencium bau anyir darah. Lihat ini, hanya kucing hutan. Perempuan yang satunya mengambil kucing itu. Kamu berani masuk ke dalam rumahku. Itu artinya kamu siap jadi santapanku. Wanita itu menggigit kucing itu dengan memakannya mentah-mentah. Dani yang berada dalam lemari mengintip apa yang sedang mereka lakukan. Dia bergidik melihatnya. Wanita itu terlihat sangat menikmati kucing hutan itu. Ia membiarkan usus dan organ dalam si kucing hutan terurai ke lantai.
Ia menjilat di sisa-sisa darah yang ada di tangannya. Sangat menjijikan. Sampai ada yang berani masuk ke dalam rumah kita, apapun itu, dia akan berakhir seperti kucing hutan tadi. Tubuh Dani bergemetar mendengar perkataan perempuan itu. Bisa habis seperti kucing hutan tadi jika ia sampai ketahuan. Sudah, kita tidur saja, Sar. Iya, Mbak. Perempuan bernama Sari mengikuti perintah kakaknya. Sebelum ia kembali ke kamarnya, ia kembali celingukan. Sepertinya perempuan itu tidak begitu yakin jika yang memecahkan kendi adalah kucing hutan. Ia kembali berjalan ke tempat kendi tadi pecah. Perhatiannya tertuju ke lemari tempat Dani bersembunyi. Cukup lama perempuan yang bernama Sari berdiri di sana. Tangan wanita itu terulur hendak membuka lemari. Jantung Dani berdegup kencang. Tamat sudah riwayatnya. Dia pasti akan ketahuan ketika lemari terbuka. Sari, kamu ngapain lagi? Ayo tidur. Panggilan dari kakaknya Sari menyelamatkan Dani. Dani menarik nafas panjang setelah perempuan bernama Sari pergi. Syukurlah. Aku harus segera pergi dan kembali ke tempat ini ketika perempuan-perempuan di rumah ini pergi. Terlalu berbahaya datang ke rumah ini jika mereka ada di rumah. Dani gegas keluar dari dalam lemari dan pergi meninggalkan rumah perempuan bernama Sari. Sesampainya di rumah, Dani langsung merebahkan tubuhnya ke atas tempat tidur. Banyak sekali pertanyaan yang memenuhi isi kepala Dani mengenai Bella dan seluruh misteri di desa Kembang Rejo. Siapa Roro itu sebenarnya? Kenapa mimpi tentang Nyai Darsia sangat nyata? Kenapa Mak Ija dan Nyai Ranti ingin merebut dirinya dari Bella? Siapa ketua yang memimpin ritual? Dan masih banyak pertanyaan yang memenuhi otaknya. Sebelum mata terpejam, Dani ingat ia betul belum melaksanakan sholat Isya. Gegas pria itu ke belakang untuk mengambil wudhu. Sekarang Dani tak pernah ingin lagi meninggalkan sholat. Namun ia melaksanakan sholat seperti bermain kucing-kucingan dengan Bella dan keluarganya. Penghuni rumah tidak ada yang tahu jika Dani melaksanakan sholat. Mereka bisa curiga kepada Dani jika ia melakukan sholat terang-terangan. Setiap pagi, Bella selalu memberi Dani ramuan berbau wangi yang pura-pura Dani minum. Setelah dipikir-pikir, ramuan itu sepertinya guna-guna untuk Dani. Dani pura-pura bodoh, ia seolah tidak tahu kebusukan Bella dan keluarganya. Bella selalu berpesan kepada Dani supaya jangan meninggalkan rumah. Dengan memberikan ramuan berbau wangi itu, mungkin mereka berharap Dani menuruti semua perintah mereka. Ingat ya Mas, kamu jangan pergi kemanapun. Iya dek, aku tahu. Bagus Mas, aku pergi dulu. Bella lalu pergi meninggalkan Dani. Sebenarnya banyak yang Dani ingin tahu tentang apa yang dilakukan Bella dan ibunya. Belum lagi Neni. Namun rasa kasihan kepada pria yang disekap perempuan bernama Sari lebih besar dari rasa ingin tahunya. Dani tidak tega melihat keadaan pria itu. Setelah Bella pergi, Dani pun pergi ke rumah Sari. Sepertinya Sari dan kakaknya sedang pergi. Mungkin mereka melakukan aktivitas seperti Bella dan yang lainnya. Mereka baru akan pulang tengah hari. Dani memasuki rumah Sari lewat pintu belakang. Lebih aman baginya. Tujuan Dani langsung ke kamar pria malang itu disekap. Dani membuka pintu kamar. Pria itu terkejut melihat kedatangan Dani. Ia meronta-ronta dengan mulut disumpal kain. Diamlah, aku tidak akan menyakitimu. Dani mendekati pria itu. Ia membuka sumpalan di mulutnya. Kamu siapa? Aku Rama. Aku sama sepertimu. Aku adalah pria yang akan ditumbalkan salah satu wanita yang ada di desa ini. Bedanya, aku tidak disiksa sepertimu. Kamu pasti pria baik, makanya mereka tidak menyiksamu. Aku pria jahat. Aku meniduri banyak wanita dan menghamburkan uangku untuk perempuan-perempuan murahan. Aku terpedaya oleh kecantikan dan kemolekan tubuh Sari hingga berakhir di tempat ini. Dani mengepalkan tangan geram. Ia lalu berdiri.
Awalnya ia kasihan kepada pria itu, namun mendengar penjelasannya, rasa kasihan kepada pria itu hilang seketika. Seharusnya aku tidak kesini. Memang lebih baik pria kotor sepertimu mendapat hukuman seperti ini. Dan dia lalu beranjak pergi meninggalkan rumah Sari, tanpa memperdengar panggilan pria malang itu. Di jalan, ia berpapasan dengan Cinta. Wanita itu selalu mencari kesempatan untuk membujuk Dani. Namun ia juga warga desa Kembang Rejo yang mencari tumbal untuk kecantikan dan awet muda. Tidak ada yang Dani bisa percayai dari penduduk yang isinya perempuan semua. Mas Dani, dari mana? Dan mau kemana, Mas? Pulang, jawab Dani ketus. Jangan galak-galak, nanti gantengnya hilang loh. Dani tak peduli dengan ucapan tidak penting Cinta. Ia terus saja berjalan. Kasian banget kamu ditinggal Bella pergi setiap hari. Bukan urusan kamu. Mas Dani tahu tidak, jika mereka itu hanya menahan kamu sampai bulan purnama. Apa urusanmu? Penting buat kamu. Kamu sama saja dengan mereka, bukan? Iya, ibuku sama saja dengan mereka. Tapi aku tidak. Bohong, kalian semua sama saja. Jadi kamu tidak percaya kepadaku? Tentu saja tidak. Aku akan menceritakan kepadamu sedikit rahasia Kembang Rejo kepadamu. Dani menghentikan langkahnya. Ia bingung, akankah ia percaya kepada Cinta? Dengarlah sebentar saja. Mau kamu percaya atau tidak, itu terserah kamu. Katakan, aku tidak punya banyak waktu. Sejak dulu, ibuku selalu menikah dengan seorang pria tiap tahunnya. Usiaku waktu itu sekitar 4 tahun. Aku menyaksikan suami-suami ibuku dihabisi dengan sangat kejam oleh ibu. Mereka disembelih dan darahnya diberikan kepada jin penunggu desa dengan imbalan kecantikan dan awet muda. Setiap tahun aku menyaksikan kekejaman ibu kepada semua ayah tiriku. Semua perempuan desa Kembang Rejo memupuk rasa benci anak-anak mereka kepada lelaki. Sampai saat ini, kami tidak memiliki keturunan lagi. Sebenarnya banyak wanita di desa Kembang Rejo yang sudah tua. Hanya beberapa saja yang masih muda. Semenjak Roro datang, ia menyiksa kami semua. Namun beruntung, ketua yang sekarang memimpin berbagai acara dan ritual datang ke kampung kami. Ketua itu berhasil mengalahkan dan menyingkirkan Roro. Kami hidup lebih baik semenjak datangnya ketua yang entah dari mana. Namun dalam hati kecilku, sebenarnya aku lelah menjalani hidup seperti ini. Aku lelah harus mencari tumbal seorang pria tiap tahunnya. Aku ingin bebas. Aku ingin lepas dari semua ini. Aku ingin menikah dan hidup bahagia. Aku ingin hidup normal. Ibuku selalu menyuruhku mendekatimu sejak kamu berteduh di rumahku. Waktu itu aku kesal kepada Bella karena dia datang untuk mengajakmu pulang ke rumahnya. Aku ingin menahan kamu di rumahku. Aku merasa kamu pria yang berbeda dari yang lainnya. Ternyata dugaanku benar. Kamu pemuda berdarah manis yang sudah sangat lama dicari-cari. Jujur, aku tidak ingin menyakitimu. Aku tidak ingin seperti yang lainnya, memperdaya banyak pria yang ujung-ujungnya hanya dijadikan tumbal. Pemuda berdarah manis sepertimu sangat diharapkan perempuan di desa kami. Tapi kamu juga mengancam keselamatan kami semua. Makanya Bella tidak berani mengikat dan menyiksamu seperti perempuan-perempuan lainnya yang dengan tega menyiksa dan menjatuhkan mental calon tumbalnya. Apa maksud ucapanmu? Pemuda berdarah manis itu memiliki pelindung sejak dia dilahirkan. Akan sangat sulit memberikan guna-guna kepadanya karena ia dilindungi. Makanya Bella tidak berani macam-macam kepadamu. Dia hanya menunggu waktu yang tepat
untuk memisahkan pelindungmu dari dirimu. Aku sedikit heran, kenapa pria berdarah manis bisa diguna-guna, gumam Cinta. Mungkin memang sudah takdirmu datang ke desa Kembangrejo. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi kepada desa kami karena kedatanganmu. Kami akan lebih memiliki kekuatan, terutama Bella dan keluarganya. Dia juga akan terlihat lebih cantik dan mudah karena menumbalkan pria berdarah manis. Atau kamu bisa menghancurkan kami semua. Dani mengangguk-angguk mendengar penjelasan Cinta. Dia juga pernah mendengar percakapan Bella dan Sumia jika dia adalah pria berdarah manis. Kalau Nyi Darsia itu siapa? Nyi Darsia? Kamu bertemu dengan hantunya Nyi Darsia? Raut wajah Cinta berubah seketika. Dari mana kamu tahu tentang Nyi Darsia? Tanya Cinta. Aku bermimpi tentang dia. Nyi Darsia itu seorang penari. Konon katanya dia sangat cantik. Kecantikannya itu membuat banyak pria mabuk kepayang melihat paras ayu Nyi Darsia. Banyak pria yang ingin bersanding dengannya, namun mentah-mentah ditolak. Nyi Darsia malah jatuh cinta kepada Arga, tuan tanah yang sangat kaya di desa. Kedua orang itu menjalin hubungan gelap, hingga hubungan mereka diketahui Nyi Anjar, istri dari Arga. Nyi Anjar murka dan membakar Nyi Darsia hidup-hidup. Nyi Darsia meninggal membawa rasa dendam. Jika kamu bertemu Nyi Darsia di dalam mimpi, mungkin dia menyukaimu. Tapi arwah Nyi Darsia tidak akan pernah bangun jika tidak ada yang memanggilnya. Nyi Darsia dibangunkan untuk membalaskan dendam. Tidak ada yang berani membangunkan Nyi Darsia selama ini. Terlalu beresiko membangunkan arwah penari yang meninggal dengan membawa amarah dan dendam. Memang apa bahayanya? Nyi Darsia akan meminta kepada salah satu keluarga orang yang membangunkannya. Dani bergidik mendengar penjelasan Cinta. Aku rasa memang ada seorang yang telah membangunkan sosok Nyi Darsia. Pasti orang itu memiliki dendam yang sangat besar di dalam otak Dani. Yang mungkin memang orang itu telah membangunkan Nyi Darsia. Dani, semoga saja kedatanganmu kemari adalah salah satu takdir Tuhan untuk menghancurkan desa ini. Cinta menepuk bahu Dani hingga pria itu terlonjak. Cinta melesat pergi meninggalkan Dani. Dani termangu menatap kepergian Cinta. Haruskah ia percaya kepada semua yang Cinta katakan? Aku memiliki pelindung. Pantas saja setiap aku dalam bahaya, seperti ada yang menolongku. Tapi benar kata Cinta, kenapa sosok pelindungku membiarkan aku terperdaya Bella dan datang ke desa ini? Gumam Dani. Dani kembali berjalan pulang ke rumah. Desa Kembangrejo benar-benar sangat mengerikan. Mereka menyembelih setiap pria untuk ditumbalkan demi kecantikan mereka. Apa mungkin nasibnya juga akan sama seperti pria lainnya, disembelih untuk dijadikan tumbal. Tapi Dani yang berdarah manis mungkin membuat mereka kesulitan untuk menumbalkannya, karena Dani memiliki pelindung. Cinta mengatakan jika Bella dan yang lainnya sedang berusaha memisahkan pelindung Dani dari Dani. Mereka memperlakukan Dani sangat baik. Hanya 2 atau 3 kali Sarti menunjukkan amarahnya kepada Dani. Selain itu, tidak pernah sekalipun ia marah kepada Dani. Satu fakta yang Dani tahu jika Sarti, ibu mertuanya sebenarnya sudah tua. Wujud aslinya akan berubah ketika ia marah. Untuk Sumia, dia tidak menyukai Dani karena khawatir Dani akan membahayakan mereka semua. Tanpa terasa, Dani sudah berada di depan rumah. Di teras sudah ada Bella. Rupanya wanita itu sudah di rumah. Dani melangkahkan kaki ke rumah. Bella menatap Dani tajam. "Mas, kamu kemana saja?" tanya Bella penuh selidik.
Aku nggak kenapa-napa, Dek. Aku cuma pergi melihat-lihat pohon jati yang ada di sebelah sana. Dani menunjuk satu pekarangan yang penuh dengan pohon jati. Untuk apa? Tanya Bella ketus. Kamu ingat temanku yang bernama Hendri? Dia kan pengusaha kayu. Aku pikir jika kayu-kayu itu dijual ke dia, penduduk desa Kembangrejo akan mendapatkan banyak uang untuk memperbaiki keadaan desa. Memasang listrik mungkin, Dek, ucap Dani beralasan. Oh, kirain kamu kemana gitu, Mas? Ya enggak lah, Dek. Aku kan sudah katakan sama kamu, jika aku tidak suka tatapan penduduk desa kepadaku. Iya, Mas, aku percaya. Ayo kita masuk. Bella mengapit lengan Dani, mengajaknya masuk ke dalam rumah. Ibu nggak ikut kamu pulang, Dek? Ibu sedang ada urusan, Mas. Urusan apa? Dani menaikkan satu alisnya. Nggak tahu aku, Mas. Kalau Mbak Neni kalau nggak cari kayu bakar, ya menukarkan kayu bakar, Mas. Dek, tadi samar-samar aku dengar suara laki-laki berteriak minta dilepaskan. Sepertinya dia merasa sangat tersiksa. Memang ada ya pria di desa yang dikurung. Tapi aku memang belum pernah bertemu satu orang pun pria di desa Kembangrejo, kecuali pria yang kata ibu bernama Randu. Dani memancing Bella. Ia ingin melihat reaksi Bella. Hah? Salah dengar mungkin kamu, Mas? Enggak lah, Dek. Kalau aku salah dengar, kupingku masih normal. Walaupun samar-samar. Aku yakin itu suara laki-laki, Dek. Bella semakin gelisah mendengar perkataan Dani. Dia pasti khawatir kalau Dani sampai tahu rahasia perempuan-perempuan di desanya yang menyekap dan menyiksa pria untuk dijadikan tumbal. Dek, gimana kalau kita datangi saja rumah-rumah warga untuk memastikan siapa yang mengurung seorang pria? Jangan, Mas. Kenapa memangnya? Itu suami tetangga kita yang gila. Dia dipasung karena suka mengamuk dan bikin keributan, Mas. Oh, Dani membulatkan mulutnya. Ia pura-pura percaya kepada ucapan Bella. Sore hari, Sarti dan Neni baru pulang. Entah pergi kemana saja dua wanita ini. Neni menggendong keranjang di punggungnya. Sesekali ia meringis. Sepertinya apa yang ada di dalam keranjang adalah sesuatu yang berat. Apa isi dari keranjang itu, Mbak Neni? Aku bantuin turun keranjang itu ya. Jangan, Dani, larang Sarti. Aku cuma mau bantu, Bu, ucap Dani. Biarkan Mas Dani membantu, Bu. Bella mengedipkan mata kepada Sarti. Seolah mengerti dengan maksud kedipan mata Bella, Sarti dan Neni membiarkan Dani menurunkan keranjang yang digendong Neni di punggungnya. Dani mencium bau wangian dan juga anyir dari dalam keranjang. Sekuat mungkin Dani menutupi bau apa yang diciumnya itu, supaya mereka tidak curiga kepadanya. Sarti dan Neni penampilannya sangat berantakan, membuat Dani curiga dengan apa yang telah dilakukan mereka. Satu lagi yang membuat Dani curiga adalah di tangan kedua perempuan itu terdapat bekas kemerah-merahan seperti bekas darah. Pikiran Dani membayangkan yang tidak-tidak kepada dua perempuan itu. Jangan-jangan mereka... kok malah melamun, Mas? Tepukan di bahu Dani sukses membuat pemuda itu terkejut. Kamu ngagetin aja, Dek. Aku panggil dari tadi kamu diam saja. Enggak kok, Dek. Ya sudah, yuk kita makan dulu, Mas. Dani mengangguk. Ia bersama Bella pergi ke meja makan. Di sana sudah ada Sarti dan Neni. Ayo, Mas, dimakan makanannya. Ini semur daging buatan ibu. Enak banget loh, Mas. Bella mengambilkan potongan daging ke piring Dani. Mengingat ritual yang dilakukan perempuan-perempuan yang ada di hadapannya, selera makan Dani hilang.
Apalagi Sarti dan Neni tadi membawa sesuatu yang berbau amis. Mungkin saja itu daging manusia dan dimasak menjadi semur daging. Membayangkan saja membuat perut Dani mual. Apalagi harus memakannya. "Kok nggak dimakan, Dani?" tegur Sarti. "Aku nggak enak badan, Bu." "Justru karena tidak enak badan, kamu harus makan supaya perutmu tidak kosong." "Iya, Ibu benar, Mas. Kamu harus makan." Bella menyuapkan 1 sendok nasi dengan daging ke mulut Dani. Ia terkesan memaksa. Dani memuntahkan kembali makanan yang disuapkan Bella. "Dek, aku beneran tidak enak badan. Aku nggak nafsu makan." Dani kesal atas perbuatan Bella. Dani terang-terangan menunjukkan sikap tidak sukanya atas perbuatan Bella kepada Sarti. "Maaf, permisi. Aku mau istirahat aja." Pamit Dani. Ia menarik kursinya dan masuk ke dalam kamar. Dari dalam kamar, Dani mendengar Sarti memarahi Bella. "Kamu harusnya jangan terlalu memaksa Dani seperti itu." "Maaf, Bu." "Ya sudah, mau bagaimana lagi? Sekarang berikan minuman supaya Dani cepat tidur. Lalu kita ke tempat ritual. Ada eksekusi tumbal malam ini," titah Sarti. Setelah Dani pura-pura tidur, Bella dan yang lainnya pergi ke suatu tempat. Dani yang mengikuti mereka tidak tahu mau kemana tujuan perempuan-perempuan iblis itu. Mereka pergi ke tempat yang sebelumnya belum pernah Dani datangi. Sebuah tanah lapang dengan dikelilingi beberapa pohon. Dani mengamati dari kejauhan apa yang dilakukan orang-orang itu. Tak lama kemudian, datang 2 orang perempuan dengan 1 orang pria. Mulut Dani menganga. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.